Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikriyah Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908 108060 dari jurusan PAUD 3C. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan materi mengenai kurikulum. Kurikulum awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti terpacu. Saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari mulai start sampai ke finish untuk memperoleh suatu kemenangan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan dalam sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari mulai awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh sebuah penghargaan, yaitu berupa ijazah. Kurikulum yang dilaksanakan di PAUD dalam rangka membantu anak didik mengembangkan potensi baik psikis, fisik yang meliputi nilai moral, agama, fisik, motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan motorik. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi dari kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu ada fungsi penyesuaian. Yang kedua ada fungsi integrasi. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Yang keempat ada fungsi persiapan. Yang kelima ada fungsi pemilihan. Kemudian ada fungsi diagnostik. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian kurikulum sebagai alat pendidik yang mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Siswa memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup berintegrasi dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi diferensiasi. Setiap siswa pasti memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihormati dan dilayani dengan baik dari adanya perbedaan tersebut. Kemudian di sini ada fungsi persiapan, fungsi kepemilikan, dan fungsi diagnostik. Selanjutnya di sini ada perkembangan hakikat kurikulum. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Menurut Pat Monedowo, kurikulum adalah seluruh usaha kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya di sini ada perubahan hakikat kurikulum. Kurikulum di sini tidak terpaku pada mata pelajaran. Akan tetapi seluruh kegiatan belajar, pengalaman siswa sekolah, dan segala aspek yang mempengaruhi mereka di sekolah seperti guru, kepala sekolah, buku pelajaran, ruang kelas, dan sebagainya. Bersama guru atau tidak berkenaan langsung dengan pelajaran atau tidak untuk mencapai hasil atau dimilikinya pengalaman belajar bagi siswa. Kemudian di sini Pengaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidik tertentu. Kemudian di sini ada komponen tujuan kurikulum. Yang pertama yaitu ada komponen isi materi. Komponen yang kedua yaitu ada komponen proses kegiatan, yaitu memberi petunjuk bagaimana kurikulum dilaksanakannya. Kemudian ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi yaitu untuk mengukur dan memberikan penilaian terhadap proses dan hasil dari kurikulum tersebut.
Kemudian ada peranan kurikulum. Peranan kurikulum di sini ada peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis, dan yang terakhir yaitu ada peranan evaluatif. Itulah materi kurikulum yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.